Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih halaman 344. Kaidah yang sudah pernah antum lewati dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Siapa yang masih ingat pantunnya sebelum kita baca pantun ini? Mengenai man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru ingin segera mendapatkan bagiannya atau mendapatkan haknya sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan apa? Diharamkannya untuk mendapatkan haknya tadi itu. Paham ya? Apa pantunnya? Ihsan. Dalam Qawaidul Fiqhiyah apa? Abdullah? Lepas itu antum? Matan Qawaidul Fiqhiyah punya kan? Diulang-ulang terus apa? Disebutkan di dalam Qawaidul Fiqhiyah kemarin apa? Coba dibuka. Antum bawa enggak kitabnya? Antum ada kitabnya itu? Ada kitab Qawaidul Fiqhiyah? Coba buka. Naam. Apa pertama tadi? Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Artinya apa? Buru-buru, tergesa-gesa, dengan perkara yang semula diharamkan, kan belum dihalalkan. Sebelum datang waktunya, maka justru dia akan pulang membawa kerugian, kebangkrutan dan juga tidak mendapatkan apa-apa. Paham itu ya? Seperti itu. Wallahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Sekarang lihat sini. Qala al-mu'allif atsabahullah wa kullu man ta'ajjala syai'a 'ala wajhin muharramin faman'uhu jala. Wa kullu man ta'ajjala syai'a 'ala wajhin muharramin faman'uhu jala. Setiap orang yang terburu-buru dengan sesuatu yang semula diharamkan, maka dia terhalang-halangi, dihukum untuk tidak mendapatkan itu yang nampak. Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa? Warisan. Kita sebelum orang tua kita meninggal, paham ya? Itu boleh enggak kita ngambil warisannya dulu? Enggak boleh kan? Haram kan? Haram. Sampai orang tua meninggal barulah kita ahli warisnya. Nunggu meninggal dulu. Tapi dia buru-buru ingin segera mendapatkan warisan. Malah orang tuanya dibunuh. Paham belum nih kisahnya? Orang tuanya dibunuh, diracun, orang tuanya lagi santai di belakang rumah digantung sama dia. Paham ya? Allah musta'an, karena ingin cepat mendapatkan warisan. Malah enggak dapat itu loh, itu kaidahnya. Kalau buru-buru ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya, itu malah apa? Dihukum dia enggak mendapatkan itu loh. Pahami Bapak ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ada orang ngomong, "Ya akhi, ana wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tanah yang di belakang rumah itu untuk antum." Nah, yang diberi wasiat ini buru-buru, ingin segera mendapatkan itu loh. Paham ya? Padahal yang berwasiat ini masih hidup. Paham ya? Langsung apa? Langsung orang yang memberi wasiat ini sama dia dibunuh. Paham ya? Lagi santai-santai baca artikel, setrum dari belakang. Paham ya? Karena dia punya penyakit apa? Jantung geblak, langsung meninggal dia. Dia biar pengen dapat apa? Wasiat malah enggak dapat. Karena ada 3 penghalang untuk mendapatkan warisan. 3 penghalang untuk apa? Nah, barakallahu fikum, mendapatkan warisan. Apa 3 penghalang tersebut? Pertama, al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan enggak bisa dapat warisannya. Kedua apa? Perbudakan, perbudakan budak enggak bisa dapat warisan. Paham ya? Ketiga apa? Antum? Al-kufr, ikhtilafuddin, perbedaan agama, kekufuran. Itu juga penghalang mendapat warisan. Bapaknya, nah barakallahu fikum, na'am. Bapaknya
luar biasa kaya, yang luar biasa dia. Punya pabrik apa? Pabrik cilok. Paham ya? Nah, yang itu baru yang di Jogja. Kemudian nih Sumatera dia punya pabrik. Nah, barakallahu fikum cireng. Paham ya? Nasi goreng. Orang kaya, tapi bapaknya kafir. Anaknya ngaji Sunni Salafi, bapaknya mati. Beda enggak agamanya? Beda, enggak dapat warisan. Paham belum? Jadi perbedaan agama ini penghalang dapat warisan, hati-hati ya. Jangan sampai nuntut, ini bapakku ini kan harus ada warisan, bapaknya kafir enggak? Kafir. Anaknya muslim enggak dapat apa-apa. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan la yarisul kafirul muslim wala muslim al-kafir. Artinya apa? Seorang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir pun juga sama. Tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang muslim. Walaupun bapaknya sekaya apapun, nah barakallahu fikum, anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya selama bapaknya kafir. Paham ya? Nah, bapaknya kaya raya, raja minyak dari Medan. Paham ya? Minyak sawit, kelapa sawit. Kan banyak di sana kelapa sawit ya. Nah, di Sumatera itu ya. Nah, tapi orang kafir itu loh. Hah? Kafir orangnya, anaknya ketika bapaknya meninggal enggak dapat warisan. Tapi kalau pemberian boleh enggak diterima? Bapaknya ngomong yang kafir ini, nanti kalau aku meninggal tak kasihkan sawah yang 5 hektar sana itu buat kamu misalkan. Rumah yang tingkat 7 sana itu buat kamu misalkan. Paham ya, dikasihkan. Posisi pemberian, kalau pemberian boleh, warisan enggak dapat. Jangan berharap sudah kalau warisan. Beda agama enggak bisa. Paham maksudnya ya? Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum hidakumullah, kata beliau jala aidzhar. Kullun mubtada wa khabaru jumlah faman'uhu jala. Itu, mubtada'nya kul, khabarnya jumlah faman'uhu jala. Waqtu rinat bil fa' li anna kul min siyaghil umum. Digabung dengan fa' di sini karena kul termasuk lafaz umum. Kul umum. Setiap, segala sesuatu. Wa idza kana mubtada'an man sara syabihan bisyart fi umumih. Kalau mubtada'nya itu umum, maka menjadilah serupa dengan syarat dalam masalah keumumannya. Fajaza iqtiranu khabari bil fa'. Maka diperbolehkan khabarnya bergabung dengan fa', diperbolehkan situ. Wa hadzal baitu aidan minal qawaid. Pantun ini juga termasuk kaidah. Pantun ini juga termasuk kaidah. Anna kulla, ini kaidahnya garis ya, punya kitab di garis. Anna kulla man ta'ajjala syai'an qabla awanihi ala wajhin muharram fa innahu yu'aqabu bihirmanihi. Masyaallah. Bahwasanya setiap orang yang terburu-buru dengan sesuatu sebelum saatnya, sebelum waktunya, nah barakallahu fikum, di atas sesuatu yang diharamkan atau dengan cara yang haram, untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, fa innahu yu'aqabu bihirmanihi, maka dia dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ana ulangi sekali lagi, bahwasannya setiap orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, buru-burunya dengan cara yang haram untuk mendapatkan tersebut, maka dia dihukum apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ingin segera mendapatkan warisan. Kemudian bapaknya lagi jalan santai, sama anaknya ditabrak di belakang, biar cepat mati. Allahul musta'an. Anak zaman sekarang banyak kan orang yang nakal-nakal kayak gitu, pengen dapat warisan cepat malah enggak dapat. Allahul musta'an. Kenapa? Karena dengan cara yang haram. Wa dzalika li anna ni'amullah 'azza wa jalla tunalu bi ma'siyatihi. Dikarenakan nikmat Allah taala tidak dijumpai, tidak didapatkan dengan apa? Dengan kemaksiatan. Jadi enggak bisa. Wa hadza min hikmatis syari'ati. Ini termasuk hikmah syariat ini. Li'annahu law ubiha lil insan an yata'ajjala haqqahu 'ala wajhin muharram. Dikarenakan kalau orang diperbolehkan untuk terburu-buru, untuk segera mendapatkan haknya dengan cara yang haram, lantahakatil hurumat. Niscaya apa? Na barakallahu fikum, niscaya akan dilanggar semua perkara-perkara yang diharamkan. Kehormatan diri akan hancur kalau diperbolehkan apa? Mengambil haknya dengan cara yang haram. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Li'anna an-nufusa majbulatun 'ala at-tam' wal jasha', karena jiwa manusia ini majbulah, senantiasa majbulah. Senantiasa tabiatnya itu rakus dan pengen dapat banyak. Ya enggak? Rakus terhadap apa? Dunia, dan pengen untuk mendapatkan banyak.
dalam apa perkara-perkara dunia atau semisalnya. Itu tabiat manusia. Faida muni'al insan min haqqihi, kalau orang dilarang ta'ajjalahu ala wajhin muharram, kemudian dia kalau dilarang malah nekat ingin mendapatkan dengan cara yang haram, fa inna dzalika yurdi'uhu, maka perbuatan tersebut justru menghardik dia, justru menghardik orang tersebut an fi'il muharram. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau seperti itu keadaannya dilarang, paham ya, dilarang untuk melakukan perbuatan yang haram tadi itu akan menghardik dia dari melakukan perbuatan yang haram. Paham belum? Biar enggak melakukan, karena nanti kalau melakukan perbuatan yang haram, dia apa? Enggak dapat apa-apa. Ambil satu contoh minha al-qatil limurithihi la yarithuhu. Pembunuh, qatil pembunuh, seorang pembunuh kepada orang yang mewariskan hartanya. La yarithuhu, dia tidak akan bisa barakallahu fikum mendapatkan warisan. Falau anna rajulan lahu ibnu ammin ghani, kalau contohnya ada orang dia punya apa? Punya anak paman yang kaya. Nah, anna rajulan lahu ibnu ammin ghani. Ada salah seorang dia punya apa? Punya sepupu yang kaya. Ibnu ammin sepupu berarti kan? Wa kana muhtajan wa huwa warithun ghani. Pada waktu itu dia butuh uang. Dalam keadaan dia adalah ahli waris orang yang kaya. Jadi orang yang akan mewariskan hartanya itu orang kaya. Faqatalahu min ajli an yarisa malah. Dia malah membunuhnya agar dapat warisan. Fa hadza qad ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'ala wajhin muharram. Orang ini buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Fa yumna' minhu, maka dilarang dari orang tersebut. Li'anna awana irsihi ba'da wafati muwarrithihi. Karena yang namanya warisan itu bisa didapatkan setelah apa? Setelah orang yang barakallahu fikum setelah orang yang punya warisan meninggal dunia. Jadi enggak ada istilah harta warisan itu kalau orangnya belum meninggal dunia. Paham ya? Kalau orang meninggal dunia baru harta warisan namanya, harta peninggalan, tarikah namanya. Itu kebun belakang rumah itu warisan bapakku katanya. Berapa hektar? 500 hektar. Tapi udah dijual 400 dengan 100. Paham ya? Nah, lah bapakmu masih hidup, masih. Ungkapan yang keliru. Warisan itu enggak bisa dikata warisan kalau orang yang punya warisan masih hidup. Namanya pemberian hibah. Kalau pemberian bebas. Kalau dia punya anak 2, laki-laki perempuan, kalau pembagian warisan kan lain. Kalau hibah boleh dibagi sama. Ketika masih hidup. Wahai anakku, kalian berdua tak kasih pemberian. Buat si A bulan ini gedung sana itu sudah dibangun, tingginya kurang lebih 10 meter, kemudian sudah ada isinya, gedung walet. Paham ya? Lumayan kan? Gedung walet lumayan, harganya mahal itu. Kemudian si B, wahai fulana, untuk anti, barakallahu fikum di daerah sana itu, di daerah luar Jawa, bapak pernah beli di sana. Gedung walet juga sudah isi. Paham ya? Jadi itu untuk bagiannya kamu misalkan. Dibagi sama pun enggak masalah kalau masih hidup, namanya hibah. Tapi kalau udah masuk pada warisan harus dibagi sesuai dengan syariat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapatnya 2 kali lipat bagian anak perempuan. Seperti itu. Jadi perlu dibedakan ya. Ayo kita lihat ini terakhir. Bi khilafi ma law qutila, mau law qatala muwarrithahu qisasan. Beda halnya kalau anak tadi bunuh orang yang memiliki warisan tapi karena qisas. Fa innahu yarithu li anna hadha 'ala wajhin mubah. Maka dia tetap mendapatkan warisan dikarenakan hal tersebut apa? Dengan bentuk yang diperbolehkan. Contohnya gini. Bapaknya awal mulanya bapaknya ini bagus orangnya karena salah bergaul. Jadi preman dia. Barakallahu fikum, jadi premsar dia, preman pasar. Paham ya? Allah musta'an. Sudah tua dia, ternyata bunuh orang bapaknya ini. Bunuh orang, kalau secara syariat diapakan? Qisas. Paham ya, diqisas. Akhirnya dibunuh juga. Yang bunuh anaknya tapi qisas, karena mengqisas orang yang dibunuh tadi itu. Paham ya? Maka dia tetap mendapatkan warisan anaknya karena pembunuhan terjadi bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara yang haram tapi dengan cara syariat, itu qisas. Paham belum? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.